Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini dengan judul PLC Control. PLC merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menggantikan rangkaian relay secara sekuensial untuk mengontrol suatu mesin. PLC dalam operasinya membutuhkan suatu input dan tergantung dari keadaan akan menghasilkan suatu output dalam bentuk on. Pentingnya efisiensi misalkan pada suatu industri ketika saklar menyalakan suatu solenoid dalam waktu 5 menit solenoid akan mati tanpa melihat status dari saklar. Diperlukan eksternal timer. Kemudian perlu banyak eksternal timer. Terdapat 3 kata kunci yaitu programming, kemudian logic dan controller. Nah, keuntungan daripada PLC itu relatif murah untuk mengontrol sistem yang kompleks. Kemudian fleksibel dan dapat diaplikasikan untuk kontrol sistem yang beda dengan mudah dan cepat. Kemudian kemampuan menghitungnya dapat digunakan pada sistem yang kompleks. Keandalan komponen-komponennya memungkinkan PLC dapat beroperasi dalam waktu yang lama. Kemudian dapat diprogram dengan mudah. Kemudian elemen daripada PLC ada input relay. Elemen ini yang berhubungan dengan dunia luar. Secara fisik, elemen ini ada dan menerima sinyal input dari switch atau sensor dan seterusnya. Kemudian ada internal utility relay. Elemen ini tidak ada secara fisik dan tidak menerima sinyal input dari luar. Elemen ini merupakan elemen relay simulasi di dalam PLC dan memungkinkan PLC mampu menggantikan fungsi dari eksternal. Kemudian berikutnya adalah counter. Nah, elemen ini juga tidak ada secara fisik, jadi tidak bisa dilihat secara fisik. Tetapi elemen ini merupakan counter simulasi di dalam PLC, namun mampu untuk melakukan fungsi perhitungan suatu sinyal. Kemudian ada timer. Elemen ini juga tidak ada secara fisik di dalam PLC, namun hanya merupakan timer simulasi dan diprogram agar mampu melakukan perhitungan pada setiap kenaikan waktu. Kemudian ada output relay. Penjelasan ini dengan coil. Elemen ini secara fisik ada dan berhubungan dengan dunia luar. Kemudian elemen ini akan mengirimkan sinyal output versi yang merupakan sinyal on atau off pada selen atau lampu. Kemudian ada data storage. Nah, umumnya elemen ini merupakan register yang berfungsi untuk menyimpan data, baik data matematik maupun data manipulasi dalam suatu PLC. Nah, ini cara kerja daripada PLC. Ada check-in status. Kemudian eksekusi program, kemudian update output status. Nah, dari sini, dari check-in, kemudian eksekusi, kemudian ada update output status. Nah, ini yang pertama, cek input status. Pertama versi akan memeriksa atau mengecek keadaan dari setiap sinyal
input yang diterimanya apakah dalam keadaan status on atau off. Dengan kata lain, apakah sensor yang dihubungkan dengan input pertama dalam keadaan on atau off. Nah, step kedua, tahap berikutnya adalah versi akan melakukan eksekusi program yang telah diterimanya dalam satu waktu. Misalkan jika input 1 dalam keadaan on, maka input output 1 harus juga dalam keadaan. Step ketiga adalah update output status. Bagian akhir dari urutan ini adalah versi akan melakukan update terhadap status output. Versi akan melakukan update output berdasarkan sinyal input yang telah diterimanya dan eksekusi yang telah dilakukan berdasarkan program. Nah, kemudian ada relay. Salah satu fungsi utama dari PLC adalah menggantikan fungsi suatu relay. Relay merupakan saklar elektromagnetik. Adanya relay memungkinkan PLC mampu mengoperasikan mesin dengan tegangan yang lebih besar. Jadi dia bisa menggunakan tegangan yang lebih besar. Ini kita bisa lihat contoh daripada fungsi daripada relay. Ini ada bel, kemudian ada DC, sumber tegangan. Kemudian ini ada switch, ini sebelum tersambung ada coil. Di sini ada relay, ada kontak. Jadi untuk menyalakan bel berarti ini harus disambungkan dulu. Kemudian ini juga kontaknya terhubung sehingga belnya bisa berhubung. Nah, kemudian untuk konfigurasi PLC 1 untuk menggantikan tadi relay. Jadi ada input, ada switch, ada relay kontak, ada potentiometer, feedback, voltage, kemudian secara display atau analog atau register. Nah, ini ada CPU, kemudian ada output, ada relay, ada analog display untuk kontrol voltase, kemudian ada register, digital display. Nah, ini untuk konfigurasi versi kedua berarti ada prosesor atau biasa disebut dengan CPU, ada multirah, kemudian ada input atau output modul, kemudian ada power supply, kemudian ada programming unit. Nah, ini konfigurasi dari PLC. Ini bisa kita lihat, ini sudah satu rangkaian program frame PLC. Kemudian juga sama ada konfigurasi PLC P4. Ini showbox style PLC. Nah, kemudian input output daripada PLC ada yang pertama inputnya adalah ada switch, ada proximity switch, ada push button, ada potentiometer, kemudian outputnya itu adalah dalam bentuk sinyal padat atau dalam bentuk leg atau motor starter atau servo. Dan juga konfigurasi dari pada PLC ini modul PLC ya. Nah, program PLC agar dapat menjalankan fungsinya maka PLC harus diprogram. Pemrograman PLC dilakukan dengan menggunakan diagram ladder atau dalam bahasa mnemonik. Nah, pengetahuan tentang jabar dan merupakan syarat penting dalam memprogram suatu PLC. Pemrograman dapat dilakukan dengan menggunakan program atau menggunakan komputer. Ini contoh daripada PLC. Di sini kita bisa lihat ini adalah PLC-nya. Ini untuk pompanya, terus ini ada motor, kemudian ini untuk menyalakan lampu, ini ada sensor, kemudian ada tombolnya yaitu saklar push button. Kemudian juga sama. Ini untuk pergerakan barang. Ini juga sama. Ini ada motor, kemudian ada motor atau aktuator. Ini menggunakan PLC, kemudian ada kecepatan dalam bentuk sensor. Yang juga sama yang paling sederhana yaitu ada komputer, kemudian ditambah dengan PLC. Kemudian ini adalah saklar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.